Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah farmasetika dasar dengan topik pada hari ini adalah sediaan galenika. Tetap dengan saya Dewi Rashati. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu sediaan galenika. Ya, sediaan galenika adalah sediaan yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang diambil sarinya, baik dengan cara maserasi ataupun perkolasi. Nah, itu adalah sediaan galenika. Galenika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang sediaan galenika. Tujuan apa? Jadi tujuan kita mempelajari sediaan galenika ataupun tujuan kenapa suatu tumbuhan ataupun hewan dibuat dalam bentuk sediaan galenika, yang pertama adalah memisahkan zat dalam simplisia. Jadi diambil sarinya, berarti kan memisahkan zat dalam simplisia. Kemudian membuat sediaan sederhana dan mudah digunakan. Jadi jika kita ingin mengambil zatnya saja, jadi taninnya saja atau alkaloidnya saja, itu lebih enak jika sediaannya dibuat dalam bentuk sediaan galenika. Kemudian contoh lain adalah aqua rosé. Ya, jadi aqua rosé itu kan diambilnya biasanya untuk eee, korigen saja ya, berbau rose, berbau mawar gitu. Kalau kita ambil bunga mawar kemudian kita celupkan, itu kurang efisien. Jadi kan lebih efisien sebenarnya 3 tetes aqua rosé. Jadi seperti itu. Jadi lebih sederhana dan mudah digunakan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah zat stabil lebih lama. Daripada kita menyimpan bunga mawar dengan kita menyimpan aqua rosé, lebih stabil atau lebih tahan lama yang aqua rosé. Nah, penggolongan sediaan galenika sendiri itu kita bagi menjadi 7. Yang pertama adalah aqua aromatica, kemudian ekstrak, yang ketiga adalah infusa, yang keempat adalah sirup, kemudian yang kelima adalah spiritus aromatica, yang keenam adalah tinktur, yang ketujuh adalah finum. Kita bahas satu persatu mengenai sediaan galenika tersebut. Yang pertama adalah aqua aromatica. Dari judulnya saja, aqua itu apa? Air. Aromatica beraroma ya. Jadi aqua aromatica itu adalah air yang beraroma. Jika dalam teoritis, aqua aromatica adalah larutan jenuh minyak atsiri dalam air. Cairan jernih atau agak keruh, bau dan rasa menyerupai minyak atsiri asal. Cara melarutkannya bisa dibantu juga dengan pelarut etanol 95%. Penyimpanannya bisa wadah bertutup rapat ya, terlindung dari cahaya. Jangan tertutup baik gitu ya. Kalau tertutup baik itu kan takutnya aromanya hilang. Kalau tertutup rapat ini kan bisa mencegah terjadinya penguapan ya. Contohnya di sini adalah aqua rosé, aqua funiculi ya. Aqua rosé itu apa? Air mawar ya. Kalau air mawar berarti di sini dari definisinya menyerupai minyak atsiri asal baunya. Berarti baunya juga bau mawar. Kemudian aqua funiculi. Funiculi itu apa? Ya, adas ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk sediaan galenika kedua yaitu ekstrakta. Ekstrakta itu sediaan kering, kental ataupun cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani dengan cara yang sesuai. Artinya dengan cara sesuai itu apa? Ya, bisa dengan cara maserasi ataupun perkolasi. Cairan penyarinya bisa dengan eter, air, atau campuran etanol dan air, dan lain sebagainya sesuai dengan kelarutan dari
simplisia yang akan diambil sarinya. Macam-macam simplisia tadi ada ekstrak kering, kental, dan cair. Ya, perbedaannya di sini ekstrak kering, kental, dan cair adalah pelarut yang menguap, gitu ya. Jumlah pelarut yang menguap. Kalau ekstrak kering pastinya adalah jumlah pelarut yang menguap itu banyak sekali, sehingga ekstraknya jadi kering. Gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Contoh di sini ada Ali ekstrak, kemudian beladon ekstrak ya, ekstrak beladona. Kemudian gliserize ekstrak. Nah, ekstraksi. Nah, itu kalau ekstrak itu kan sediaannya. Kalau ekstraksi itu apa? Ekstraksi itu cara menarik ya, cara menarik atau cara mengekstrak. Nah, cara menarik satu zat atau lebih dari bahan asal dengan menggunakan cairan penyari atau pelarut. Kita kenal ada istilah menstrum dan maserat gitu ya. Kalau menstrum itu cairan penariknya, kalau maserat itu cairan yang dipisahkan. Cara ekstraksi ada dua, yaitu dengan cara maserasi ataupun perkolasi. Kalau maserasi itu penarikan sari simplisia dengan merendam simplisia dengan pelarut pada suhu kamar. Ya, suhunya 15 sampai 25 gitu atau 30 sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kemudian perkolasi, kalau perkolasi ini menggunakan alat ya namanya perkolator. Jadi perkolasi ini penarikan dengan perkolator, simplisia terendam dalam penyari dan perkolat akan menetes sedikit demi sedikit. Gitu ya, akan meneteskan zat yang kita inginkan, zat yang kita sari. Kemudian infusa. Infusa ini artinya kalau dalam sediaan galenika itu bukan infus intravena ya, yang disuntikan itu bukan ya. Infusa yang dimaksud adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi kita simplisia itu nanti kita ini ya, kita rebus gitu ya dengan air suhunya 90 selama 15 menit. Caranya gimana? Yang pertama adalah mencampur simplisia gitu ya, dengan derajat halus yang cocok ini dipotong-potong berarti ya, jadi sesuai dengan, keinginan. Jadi dengan, semakin halus biasanya semakin cepat tersari. Dengan air secukupnya, kemudian panaskan di atas water bath selama 15 menit ya. 15 menit ini terhitung mulai suhunya sudah 90 derajat Celcius. Jadi bukan dihitung pada saat awal direndam ya. Jadi mulai 90 derajat itu baru dihitung dihitung kemudian 15 menit setelah suhu 90 derajat Celcius. Kalau sudah disaring ya, selagi panas dengan kain flanel, kemudian tambahkan air secukupnya hingga diperoleh volume yang dihendaki. Itu adalah cara membuat infusa. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan infusa di sini adalah jumlah simplisia ya, harus disesuaikan. Itu semakin banyak jumlah simplisianya berarti akan lebih pekat gitu ya. Kemudian banyaknya air atau banyaknya cairan penyari. Semakin banyak airnya pasti lebih encer gitu ya. Kemudian zat tambahan lain ya, misalkan memang ada zat tambahan lain yang dimasukkan itu juga kita harus perhatikan. Kemudian derajat halus simplisia itu berarti ini ya bentuk simplisianya ya, jadi kecil atau besar gitu ya. Semakin kecil maka semakin cepat tersari. Kemudian cara menyaring. Nah, cara menyaring yang benar itu seperti apa? Iya, disaring ya, jadi dibasahi dulu sebenarnya ya, kain flanelnya dibasahi dulu dengan, cairannya, cairan penyarinya, kemudian nanti disaring, tidak boleh digoyang-goyang atau tidak boleh diaduk-aduk menyaringnya, biarkan menyaring secara sempurna, perlahan ya, jadi harus sabar. Kemudian sediaan galenika berikutnya itu adalah sirup. Nah, sirup ini ada medicated syrup dan non medicated syrup gitu ya. Sirup yang untuk pengobatan itu yang medicated. Kalau yang non medicated itu yang sirup mana?
Ya, sirup marjan itu ya. Apakah sirup selalu manis? Ya, sirup itu selalu manis karena sirup di sini secara pengertiannya disebut sediaan sirup jika sediaan cair ini berupa larutan yang mengandung sukrosa dan sukrosanya juga diatur 65 sampai 66,9%. Untuk sirup simplisia dibuat dengan menambahkan simplisia dengan jumlah yang sesuai dengan masing-masing monografi dan dibuat dengan cara yang sesuai dengan sifat masing-masing simplisia. Nah, dengan kadar sukrosa yang tinggi, apakah sirup masih membutuhkan pengawet? Ya, kita tahu bahwa gula itu dapat menghambat pertumbuhan jamur gitu ya. Tapi tetap untuk sirup ini membutuhkan pengawet sesuai dengan konsentrasi yang memang layak untuk diberikan. Kenapa? Karena kadang juga sirup ini mengalami inversi ataupun nanti sirup ketika diencerkan gitu ya, jadi akan memungkinkan pertumbuhan jamur juga gitu. Jadi memang membutuhkan pengawet. Contoh di sini yang pernah dibuat adalah sirup Pustimi, sirup Pusrey, dan lain sebagainya. Kemudian sediaan galenika berikutnya adalah spiritus aromatica. Spiritus aromatica adalah sediaan cair jernih tidak berwarna, berbau, dan berasa dan mengandung bagian yang mudah menguap tanpa adanya tanin. Ya, spiritus aromatica itu tidak boleh adanya tanin. Kemudian caranya di sini dengan cara maserasi ya, direndam ya, dengan campuran air dan etanol selama 24 jam. Bagaimana dengan pengenceran dengan menggunakan air untuk spiritus aromatica, boleh atau tidak? Kalau spiritus itu berarti apa? Etanol ya. Pengenceran dengan air itu bisa menyebabkan sebenarnya estetika ya. Jadi spiritus aromatika yang sudah dibuat itu akan menjadi keruh dengan adanya pengenceran dengan air. Gitu. Jadi sebaiknya tidak diencerkan dengan air. Contohnya adalah spiritus cinamomi ya. Apa cinamomi? Mungkin masih ingat? Iya, kayu manis ya. Oke, kemudian citri, lavendul ya, lavender ya. Oke. Kemudian kita lanjut dengan tinktur. Nah, kalau tinktur itu bisa disebut tinktur jika jernih. Ya, tinktur itu adalah sediaan cair jernih yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi simplisia dengan cara melarutkan senyawa kimia dalam pelarut. Cairannya adalah alkohol 70%, kemudian penyimpanannya di tertutup baik. Contohnya adalah beladon tinctur. Nah, di sini beladon tadi diekstrak ada, kemudian ditinktur ada. Nah, ini gimana Bu Dewi? Apakah beladon itu tinktur atau ekstrak? Tergantung pembuatannya, tergantung sediaannya. Jadi boleh saja beladon disebut tinktur jika dia cairan jernih seperti itu ya. Cairan jernih. Kemudian beladon disebut dengan ekstrak beladon. Misalkan oh masuk ekstrak kental. Nah, berarti dia bentuknya pasti kental gitu. Ya, jadi disesuaikan saja. Jadi beladon bisa dibuat ekstrak, bisa dibuat tinktur gitu, tergantung. Kemudian sediaan galenika yang terakhir adalah vinum. Nah, vinum ini menurut farmakope Belanda adalah anggur dari Spanyol. Gitu ya. Dalam perdagangan dikenal sebagai sherry gitu ya. Pembuatannya dengan cara maserasi dalam waktu yang ditentukan masing-masing monografi. Kalau untuk vinum sendiri Bu Dewi belum pernah lihat gitu ya, hanya saja membaca secara teoritis saja. Contoh yang Bu Dewi dapatkan di sini adalah Cinchone vinum, kemudian Condurago vinum. Nah, ini ya, jarang sekali kita gunakan untuk vinum, tapi dia termasuk adalah sediaan galenika. Nah, di sini ada beberapa contoh sediaan galenika. Nah, di sini silakan tentukan kategorinya ya. Silakan ini tidak perlu tugas individu, silahkan tulis saja di komentar ya. Menurut Anda ini termasuk kategori apa dalam sediaan galenika?
gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai hari ini, sampai materi ini ya, sediaan Galenika. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar, gitu ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.